Ya, sekarang kita mau menguji kualitas data atau instrumen, menguji instrumen penelitian, gitu ya. Kalau Anda penelitiannya menggunakan kuesioner, jadi datanya data primer, data yang Anda buat sendiri, maka data-data yang Anda peroleh itu harus diuji kualitasnya. Jadi uji instrumen namanya ya. Uji instrumen itu ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas itu digunakan untuk menguji apakah kuesioner ini K11, K12 sampai K15 ini memang benar-benar merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur kinerja. Gitu. Jadi apakah alat ukur yang digunakan, apakah kuesioner yang digunakan itu merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur variabelnya, yaitu kinerja. Itu namanya uji validitas. Ibaratnya kalau kita itu mau menimbang badan, yang badannya itu gede, orang dewasa, maka apa yang kita cari pasti bukan meteran, tapi timbangan. Apakah timbangan bayi? Pasti juga bukan. Pasti timbangan yang orang dewasa, yang tinggal berdiri, kemudian udah ketemu, udah kelihatan angkanya. Nah, itu ibaratnya bahwa timbangan itu alat ukur yang tepat untuk mengukur berat badan. Nah, sama juga kuesioner ini apakah alat ukur yang tepat untuk mengukur variabelnya. Nah, itu uji validitas. Setelah diuji validitas, maka diuji reliabilitas. Ibaratnya kalau timbangan tadi udah bener sih, yang diambil itu untuk mengukur berat badan adalah timbangannya timbangan untuk orang dewasa. Tetapi apakah timbangannya itu benar atau rusak? Nah, timbangan yang benar itu adalah timbangan yang dikatakan reliable, bisa dipercaya, konsisten. Tapi kalau timbangannya itu adalah timbangan rusak, berarti tidak reliable. Nah, sama kuesioner itu juga, apakah kuesioner ini tepat untuk mengukur variabelnya? Tepat, tetapi kemudian kuesioner tadi kalimatnya membingungkan, sehingga pada saat dia menjawab pertama dan menjawab yang kedua ternyata jawabannya berbeda karena bingung mau jawab yang mana. Nah, itu namanya tidak reliable. Nah, uji validitas itu ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan analisis korelasi. Anda nanti tinggal cari rumus analisis korelasi itu apa, cari di internet atau cari di buku statistik ya. Nah, analisis korelasi itu untuk menguji keeratan hubungan antara apa? Antara indikator-indikator atau kuesioner-kuesioner itu dengan variabelnya. Nah, kita coba sekarang. Kita klik analyze korelasi bivariat, correlate bivariat. Kita pindahin. Oke, ada yang salah nih ya. Sebelum kita analisis korelasi, maka karena mengukur keeratan hubungan antara kuesioner ini dengan variabelnya, berarti kita harus mencari variabelnya dulu. Belum ada kan variabel K-nya, ini baru indikator-indikatornya. Maka kita membuat variabel baru, yaitu variabel K. Namanya ini adalah K. K itu kinerja ya. Kinerja itu adalah penjumlahan ya rata-rata gitu ya. Nah, ya bisa tambah K12 plus K13 plus K14 plus K15. Ya, kemudian kita cari rata-ratanya dibagi dengan 5 ya. Ya. Kemudian oke. Karena saya udah punya, maka di kanan, sebelah kanan ini akan muncul rata-rata dari K11 sampai K15. Kemudian kita baru analyze korelasi bivariat.
Kita pindahin. Kita mau analisis korelasi antara butir-butir pertanyaan ini dengan kinerja. Kemudian K1, 2, 3, 4, 5, kemudian K, kemudian OK. Nah, hasilnya seperti ini. Yang mana yang akan dibaca? Kita lihat yang paling kanan atau yang paling bawah, baris paling bawah atau kolom paling kanan. Nah, K ini, angka ini adalah koefisien korelasi, keeratan hubungan antara butir pertanyaan atau kuesioner pertama dengan kinerja. Yang ini K1, 2 itu juga ya, pertanyaan K1, 2 dengan kinerja, dan seterusnya sampai K1, 5. Cara membacanya disebut valid jika apa? Disebut valid jika nilai Pearson correlation-nya ini lebih besar atau sama dengan 0,3. Itu dikatakan ada keeratan hubungan antara kuesioner 1-1 dengan kinerja. Kalau ada keeratan hubungan, berarti apa artinya? Berarti bahwa K11, kuesioner 1-1 ini merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur variabelnya. Jadi membandingkan Pearson correlation-nya ini besarnya ini harus lebih besar dari 0,3. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, membandingkan nilai signifikansinya ini. Nilai signifikansinya ini dibandingkan dengan tingkat keyakinan atau tingkat signifikansi alfa 0,05. Kalau nilai sig ini lebih kecil dari 0,05, maka disebut valid. Nah, ini K15 ini nilainya berapa? 0,089. Ini berarti apa? Lebih besar dari tingkat keyakinan atau tingkat signifikansi 0,05, sehingga dikatakan K15 ini tidak valid. Kalau tidak valid terus diapakan? Kalau tidak valid, maka kemudian kita melakukan uji validitas ulang. Melakukan uji validitas ulang berarti kita harus apa? Mengeluarkan K15 itu dari penjumlahannya. Jadi K yang tidak menggunakan 15 itu target variabelnya, namanya ini adalah K11 sampai K14 yang dihitung. Ini berarti dibagi 4. Nah, oke. Kemudian karena saya udah punya juga, nah kita lihat di di data. Ini di sebelah. Nah, ini dia ininya datanya ya. Kita kasih nama di sini adalah K_15 itu kinerja karyawan. Karena itu yang ya analis, kemudian dilakukan uji korelasi ulang ya. Bivariat, kemudian ini K15-nya dipindah, K-nya diganti K15 yaitu kinerja. Nah, kemudian oke. Nah, semuanya sudah di bawah nih, signifikansinya di bawah 0,05, sehingga dikatakan yang kuesioner atau alat ukur yang merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur kinerjanya adalah K11 sampai K14. K15 adalah bukan merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur kinerja. Bahwa kreativitas itu bukan merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur kinerja dari kasus yang kita analisis ini. Nah, itu cara yang pertama. Nanti ada cara yang kedua.